Pemirsa, di tengah-tengah ramainya pemberitaan mengenai perkawinan di kalangan selebriti, pasangan artis Dina Lorenza dan Muhammad Herkusuma dikabarkan telah bubar. Padahal sejak tanggal 24 Mei lalu, keduanya resmi bertunangan dan berencana untuk melangsungkan pernikahan pada tahun ini juga. Rumor siang meruyak menyebutkan ada orang ketiga yang membuat hubungan mereka retak. Hal lain yang menguatkan spekulasi itu, sejak bertunangan Dina Lorenza dan Herkusuma amat jarang tampil berdua dalam berbagai acara. Hal ini Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ria Irawan diberikan kesempatan untuk bisa menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam acara infotainment yang paling bergengsi, cek dan recheck. Dan acara ini juga dipilih oleh pemirsa sebagai acara terfavorit Panasonic Award 2001 sebagai acara majalah televisi dan infotainment. Wow, hebat. Dan pasti ada liputan yang menarik dari sejumlah selebritis dan bintang-bintang dalam negeri. Mau lihat? Tapi ringkasannya dulu. Setelah sebulan lebih melakukan persiapan yang cukup melelahkan, akhirnya artis cantik Cut Keke resmi menikah dengan kekasihnya Gatan pada hari Kamis lalu di Gedung Pertamina Simpruk, Jakarta. Lama tidak membuat berita, pemain sinetron Dina Lorenza tampil dengan isu baru seputar pernikahannya pada tahun ini yang batal dengan Muhammad Herkusuma, kekasihnya yang juga seorang pereli off-road itu. Kemunculan Dian Sastrowardoyo dalam film Pasir Berbisik berhasil mencuri perhatian sejumlah kalangan. Pasalnya pendatang baru di layar lebar ini dinilai berhasil mengimbangi akting para seniornya seperti Christine Hakim dan Slamet Raharjo. Upaya Ayu Azhari untuk mengatur jadwal kerjanya di sinetron Bidadari rupanya berbuah masalah. Kabar yang meruyak menyebut Multivision Plus Production House yang memproduksi serial tersebut memecat artis cantik itu tanpa alasan yang jelas. Siapa lagi yang menikah setelah Eko Patrio dan Fiona? Oh, ada kawan karib saya Cut Keke dan Gatan yang menikah Kamis lalu di gedung pertemuan Pertamina Simpruk. Lihat pestanya yuk. Pemirsa, usai sudah perjalanan asmara artis Cut Keke yang selama ini kerap kontroversial. Kamis lalu bertempat di Gedung Pertamina Simpruk, Jakarta, artis berdarah Aceh ini akhirnya resmi melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Gatan Saleh Hilalbi. Seperti pernikahan Eko Patrio dan Fiona Rosalina beberapa waktu lalu, Yapto Suryo Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, tampil sebagai saksi dari pihak Gatan. Sedangkan dari pihak Cut Keke tampil sebagai saksi Haji Abdul Bustama. Seluruh prosesi akad nikah yang dipimpin oleh penghulu Kaharul zaman itu berjalan dengan lancar. Sejumlah artis hadir dalam acara yang berlangsung sederhana itu. Bagaimanakah perasaan Cut Keke ketika itu? Alhamdulillah senang, terharu. Ya terharu aja, bahagia lah. Sebelum menikah dengan Gatan, Cut Keke dikenal sebagai kekasih dari penyanyi rock gaek Ahmad Albar. Meski ketika itu tidak beroleh restu dari kedua orang tua Cut Keke, hubungan mereka tetap berjalan. Akibatnya Cut Keke pernah dikabarkan sempat berselisih paham dengan orang tuanya hingga akhirnya Keke memutuskan berpisah rumah dengan keluarganya. Saat acara sungkeman berlangsung, Cut Keke terlihat sangat sedih. Sepertinya memang ada yang dirasakannya ketika itu. Iya sedih lah, gila kan, maksudnya ya mungkin gue gak nyangka secepat ini gue bisa married terus direstui orang tua gue. Suatu anugerah banget lah bagi gue. Sehari sebelum pernikahan berlangsung, Cut Keke dikabarkan dilanda kepanikan lantaran sang calon suami menghilang. Berikut penjelasan mereka. Tadi malam diculik sama anak-anak, jadi capek. Dibawa kabur. Tapi pulang. Tunggu dipulangin, kalau gak dipulangin sebagai tradisi. Kadang-kadang nggak dipulangin sampai pas mau akad nikah. Apa saja yang dilakukan teman-teman Gatan ketika itu? Dikasih makan, gitu udah kembang dimakanin terus. Di pokoknya di servis. Sebagai wanita yang lebih tua 5 tahun dari Gatan, apakah Cut Keke yakin bahwa Gatan bisa menjadi suami yang baik bagi dirinya kelak? Iya memang dari umur dengan cara dari pengalaman juga beda, tapi dalam hal ini ya, kebiasaan aku juga terlalu banyak ngomong sama kan, tahu katanya baru kali ya kalau ngomong juga kan kalau begini apa ada terlalu cuek, tapi kalau tetap jadi aku yakin dia bisa jadi leader. Sebenarnya apa arti sebuah pernikahan bagi Gatan yang baru berusia 23 tahun itu? Iya, mau bikin keluarga yang bahagia. Keluarga sakinah. Terus dia mau punya anak. Itu aja deh. Bagaimana dengan persiapan malam pertama? Persiapan itu pasti ada, terus dari itu mandi rempah itu ada lah ya, terus aku puntur gitu loh, jadi
Ya insya Allah siap lah semua. Bagaimana pula dengan rencana bulan madu? Australia. Australia. Kapan kemari? Kapan? Habis lebaran. Ya mungkin memang lebih baik Dina Lorenza menunda pernikahannya. Bukan karena ada apa-apa dengan Heru Kusumo tunangannya yang melangsungkan pertunangan 5 bulan yang lalu. Tapi karena mungkin ini udah di penghujung tahun. Tapi kita lihat aja deh. Atau mungkin memang ada apa-apanya kali ya. Pemirsa, di tengah-tengah ramainya pemberitaan mengenai perkawinan di kalangan selebriti, pasangan artis Dina Lorenza dan Muhammad Herkusuma dikabarkan telah bubar. Padahal sejak tanggal 24 Mei lalu, keduanya resmi bertunangan dan berencana untuk melangsungkan pernikahan pada tahun ini juga. Rumor yang meruyak menyebutkan ada orang ketiga yang membuat hubungan mereka retak. Hal lain yang menguatkan spekulasi itu, sejak bertunangan Dina Lorenza dan Herkusuma amat jarang tampil berdua dalam berbagai acara. Hal ini tidak pelak mengundang tanya besar di kalangan wartawan. Apalagi ketika Dina terkesan sulit untuk dikonfirmasi, maka makin kuatlah rumor yang menyebut mereka sudah tidak berhubungan lagi. Bagaimanakah Dina menanggapi hal itu? Karena saya sama Heru nggak ada apa-apa dan itu saya pikir cuman udah gosip nanti sebentar lagi juga hilang gitu, ya udah saya biarin aja gitu. Kok kita masih baik-baik aja sampai sekarang gitu. Bagaimana pula dengan reaksi keluarga Dina atas rumors itu? Mungkin karena mereka melihat sebenarnya enggak ya jadi biasa-biasa aja gitu. Itu gosip udah sering lah gosip beredar. Sejak bertunangan, kabarnya Heru seringkali membatasi ruang gerak Dina dalam menjalankan aktivitas keartisannya. Enggak. Sebelum saya ketemu dia, saya udah berprofesi seperti ini dan dia juga seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya ngelarang-larang gitu. Pokoknya terserah kamu mau ngapain, yang penting kerjanya benar gitu. Bagaimana komentar Dina menanggapi pemberitaan seputar perselingkuhan yang dilakukan Heru? Aduh, kalau saya mah, kalau kayak gitu nggak perlu jadi artis atau preli, orang biasa juga bisa gitu loh. Ya biarin aja orang suka, orang ngelihat atau apa gitu kan, itu nggak dilarang. Terus saya mikirnya gini, kalau misalnya terlalu saya mengekang dia, sedangkan kehidupannya dia seperti itu, nanti takutnya dia akan begitu ke saya, sedangkan pekerjaan saya kayaknya lebih berat dari dia gitu, maksudnya sekeliling saya gitu. Jadi saya berpikir, udah saya percaya aja, tutup mata tutup telinga. Bagaimana dengan rencana pernikahan mereka? Pengennya sih kita tahun depan udah gitu. Jadi kan katanya kan nggak baik ya kalau lebih dari 1 tahun kita tunangan. Lantas apa yang menyebabkan mereka menunda perkawinan itu? Kemarin setahun itu kan Abin ya sama Novi. Nah itu kita juga menjaga itu. Ya biasalah namanya orang tua ya itu ya, jadi kita ngikutin aja karena faktor itu salah satu ada gitu. Tapi ya karena kita emang mencari tanggal hari bulan baik lah gitu. Jawa kan seperti itu. Apa komentar Dina seandainya pernikahannya tahun depan itu tertunda lagi? Kalau tertunda lagi ya kita harus tahu sebabnya kenapa gitu, pasti ada kan. Ya kita usahain jangan sampai lebih dari 1 tahun gitu. Kalau emang iya ya saya pasrah sama Tuhan gitu. Yang penting kita niatnya berdua baik untuk menuju kayak gitu. Kalau emang harus mundur ya udah gitu loh. Kita ya mundur gitu. Kalau Anda ingin membicarakan atau menyebut satu saja judul film Indonesia yang didukung oleh wanita-wanita hebat, Pasir Berbisik filmnya. Mulai dari Shanti Herman sebagai produser, Nante Akhnas sebagai sutradara, dengan bintang utama Christine Hakim dan ada satu lagi. Wow, bintang muda ini punya potensi sangat luar biasa walaupun dia muncul awalnya di video klip Jadilah Aku Pacarmu Sheila on Seven, masih ingat? Siapa lagi kalau bukan Dian Sastrowardoyo? Kita lihat dalam segmen Profil. Pemirsa, inilah profil kita sore ini. Dalam kancah perfilman nasional, nama Dian Sastrowardoyo boleh dibilang memang jarang yang mengenalnya. Maklum, dia baru memasuki bidang ini pertama kali ketika main dalam film berjudul Bintang Jatuh sekitar setahun yang lalu. Namun keberhasilannya menjalani peran lewat karya Rudi Sudjarwo itu rupanya menarik perhatian sutradara yang juga penulis cerita Nante Akhnas untuk membintangi karyanya yang berjudul Pasir Berbisik. Meski ini merupakan pengalaman keduanya, tapi banyak yang menilai Dian berhasil mengimbangi akting para seniornya seperti Christine Hakim, Slamet Raharjo, dan Didi Petet di film itu. Sejak itu dalam belantika perfilman nasional, nama Dian Sastrowardoyo mulai melejit ke permukaan. Sebelum main film, Dian Sastrowardoyo sebenarnya dikenal sebagai model dan bintang iklan. Sedangkan keterlibatannya sebagai pemain dalam 2 filmnya memang bukan disengaja.
Sebab seperti kata Dian, khusus untuk bidang film dirinya hanya ingin menjadi salah satu tenaga kru. Lantas apa yang mendorong Dian hingga akhirnya terjun ke bidang akting? Gue suka nonton film. Jadi gue sebenarnya pengen bisa bikin film. Pengen jadi orang-orang film yang